Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Rizky Bahtiar ingin mempresentasikan tugas UAS kita, yaitu yang membuat proyek dari mata kuliah pemrograman Mobile 2. Di sini kita membuat proyek yaitu MyTimer. Saya di sini pertama-tama akan menjelaskan MyTimer itu apa. MyTimer adalah aplikasi penghitung mundur waktu dengan rentang waktu jam. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan waktu mengatur waktu ataupun memperkirakan waktu. Di sini saya akan menjelaskan ini background aplikasinya, yaitu background aplikasi berwarna krem muda. Di sini ada logonya juga. Logo menggunakan gambar stopwatch berwarna merah marun dengan visual sebagainya bergaris-garis. Lanjut, saya di sini akan menjelaskan background logonya juga yang berwarna krem tua berukuran 120 dengan inner shadow 50% opacity. Di sini ada nama logonya yang berwarna merah yang sama dengan logo dan pun Rhodes. Di sini warna yang digunakan adalah warna-warna pastel yang bertujuan memberikan pandangan yang tak begitu kontras bagi mata. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan nama logo diletakkan di atas ukuran yang sama dengan yang di splash screen dan diberikan background atau border berwarna kekuning-kuningan. Lanjut, ini menunjukkan waktunya di sini, menjelaskan waktunya. Angka yang di sini menunjukkan timer sedang atau akan setel berwarna biru gelap dengan font Interbold berukuran 40. Di sini ada lingkaran angkanya, yaitu progress bar berwarna biru muda tanpa pil berada di tengah dan mengelilingi angka timer. Progress bar akan bergerak melingkar mengikuti waktu timer yang diatur. Di sini tanda panah ini menunjukkan toolbar berwarna abu-abu dengan ukuran yang di dalam kurung berukuran 80 ke 80 kecuali play buttonnya 100 ke 100 yang memiliki background berwarna krem sama seperti warna background toolbar di bawah. Lanjut, di sini toolbar berisi play button, pause, end, dan mark button. Lanjut, saya akan menjelaskan ini. Di sini ada animasi bergulirnya untuk mengatur waktu timernya. Dua baris angka yang menghimpit akan memiliki animasi fade in dan fade out. Lanjut, button kembali, yaitu untuk mengembalikan ke home screen berwarna marun yang berbentuk panah mengarah ke kiri. Di sini di sini lanjut ke button mainnya. Name of time menunjukkan macam-macam waktu. On release pernah dengan efek drop shadow. Lanjut, di sini ada setting timer animasi dengan opacity 70%, bergerak bergulir ke atas maupun ke bawah. Lanjut, di sini set timer yang berwarna dan ukuran sama seperti yang ada di home screen. Lanjut ke button start, yaitu button start yang berfungsi layaknya seperti play button, namun ia ada saat mengatur timer dan memiliki warna dan ukuran yang sama. Font Interbold 24. Lanjut ke border startnya, button yang berbentuk persegi panjang, corners dengan warna yang ada di dalam kurung. Di sini lanjut ada mark time, dapat di scroll jika mark melebihi 3. Di sini ada waktu tanda yang ditandatangani, yaitu mark time adalah waktu yang telah ditandai karena menekan tombol mark dan dapat disimpan adalah 10 mark. Lanjut, di sini ada button pause yang berfungsi untuk menjaga waktu timer yang sedang berjalan. Saat pause ditekan, ikonnya akan berubah menjadi play button dan begitu pun sebaliknya. Di sini lanjut di tengah button, yaitu disebut end button untuk mengakhiri timer tanpa harus menunggu hitung mundur berakhir. Lanjut, di pinggir end button yaitu ada mark button yang berfungsi untuk merekam atau menandai waktu sebelum waktu selesai sepenuhnya. Nah, jadi aplikasi MyTimer ini dirancang dengan pendekatan user center
Desain yang berfokus pada kesederhanaan, aksesibilitas, dan kejelasan visual. Berikut adalah prinsip UX yang diterapkan. Yang pertama, di sini ada antarmuka minimalis dan fokus. Setiap tampilan hanya menampilkan elemen penting seperti waktu, kontrol, dan pengaturan. Ini mengurangi distraksi dan mempercepat pemahaman pengguna terhadap fungsi utama aplikasinya. Yang kedua yaitu hierarki visual yang jelas. Jadi tampilan waktu yang ditampilkan secara menonjol di tengah layar dengan tombol-tombol kontrol seperti play, button, dan reset ditempatkan di posisi yang ergonomis, yang mudah dijangkau. Ukuran font dan jarak antar elemen disesuaikan untuk pengguna mobilenya. Mungkin cukup dari penjelasan saya, karena yang selanjutnya dilanjutkan oleh yang lain. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Untuk slide ke-6 yaitu aplikasi MyTimer dirancang dengan pendekatan user centered design yang berfokus pada kesederhanaan, aksesibilitas, dan kejelasan visual. Berikut adalah prinsip UX yang ditetapkan. 3. Navigasi yang intuitif, transisi antara halaman mengikuti urutan logis dari splash screen, dashboard, pengaturan waktu, pemutar waktu, memastikan pengguna tidak bingung dalam berpindah antar fungsi. 4. Konsistensi desain, hubungan warna latar yang lembut, ikon yang sederhana, dan teks yang konsisten menciptakan pengalaman visual yang harmonis. Teman-teman selalu memiliki bentuk dan fungsi serupa, banyak konsistensi interaksi. Ya, untuk slide ke-7 yaitu ada mockup. Untuk tampilan awalnya yaitu tampilan awal aplikasi. Tampilan kedua yaitu untuk mengatur waktunya. Tampilan ketiga yaitu untuk memulai waktunya. Dan tampilan keempat yaitu untuk melihat proses dari waktunya. Untuk slide ke-8 yaitu pada tampilan pertama pengguna disambut dengan halaman splash screen yang sederhana namun intuitif. Tampilan ikon stopwatch berwarna merah sebagai representasi visual dari fungsi timer, serta tombol My Timer di bawah sebagai identitas aplikasi. Tampilan ini bertujuan membangun kesan awal yang bersih dan fokus terhadap fungsi utama aplikasi. Ya, untuk slide ke-9 yaitu setelah memasuki aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama. Di sini ditampilkan lingkaran waktu digital dengan informasi jam, menit, dan detik secara real time. Di bawah timer terdapat tombol play sebagai kontrol utama untuk memulai hitungan waktu, serta 3 tombol taman, pause, reset, dan finish yang memungkinkan pengguna mengontrol timer dengan fleksibel. Untuk slide ke-10 yaitu ada storyboard. Untuk tampilan awal yaitu untuk tampilan awal aplikasinya. Tampilan kedua yaitu untuk mengatur aplikasinya. Tampilan ketiga yaitu untuk memulai waktunya. Tampilan keempat yaitu untuk melihat proses dari waktunya. Ya, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada bagian saya kali ini, saya akan menjelaskan Scrum dari pembagian kelompok saya. Yang pertama pada Mas Gilang itu dia pada bagiannya itu membuat icon-icon dari logo, termasuk juga buttonnya dan seperti itu. Lalu pada bagian Mas Bagas dia membuat storyboard, UI UX, dan juga mockup atau ya desain awal gimana perancangan aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya Adrian itu diri saya sendiri. Saya memasukkan dari semua front end-nya dan juga back end-nya. Mas Gilang itu bagiannya mencakup logo, juga terminan identitas visual proyek, dan juga icon agar tombolnya fungsional dan estetik. Bagian dia itu ada desain logo, harmoni antar elemen agar semuanya itu sinkron dan terhubung. Juga icon button. Selanjutnya, pada bagian Mas Bagas, dia itu merancang UI dan UX produk mobile, yang termasuk di dalamnya itu ada wireframe, mockup, yang menggambarkan alur serta antar muka pengguna secara detail. Selain peran itu berhubungan erat dengan desain logo yang dibuat oleh Mas Gilang, tujuannya juga itu menggunanya untuk memastikan selarasnya antar elemen-elemen visual dan pengalaman pengguna yang intuitif serta penampilan yang estetis dan fungsional
dalam seluruh aplikasinya. Pada bagian saya, itu pada bagian back-end, mencakup pengembangan mengelola sistem agar fungsionalnya itu berjalan dengan lancar, seperti pengelolaan basis data, logika dalam berjalannya aplikasi di latar belakang, dan lain-lain, serta pengimportasian atau pengambilan dari model mockup UI UX dipindahkan ke dalam front end-nya bagaimana. Pada saya itu ada pengembangan, pengelolaan sistem, dan juga alur logika. Bagian saya ini bertanggung jawab agar kinerja aplikasinya itu berjalan secara optimal, juga menjaga keselarasan, keterhubungan dengan logo, mockup, dan juga semuanya saya implementasikan dalam bentuk front end-nya itu. Dan diharapkan juga aplikasinya berjalan dengan responsif, stabil, dan juga mudah diakses bagi para pengguna. Dan untuk mockup lebih detailnya lagi sudah saya berikan nanti di kolom deskripsi. Lalu selanjutnya kita lihat terlebih dahulu dari aplikasinya itu sendiri setelah dieksekusi dan berjalan. Ini adalah aplikasi MyTimer-nya, dan ini kita dapat mengatur ketika angkanya itu ditekan. Kita dapat mengaturnya selama 0, lalu ininya 0, dan ini kita isi 10 detik. Ketika buton dijalankan, maka waktu akan menghitung mundur dan progress bar akan bergerak mengikuti prosesnya. Dan pause ketika ditekan maka akan berhenti, lalu ini stop di mana ketika ditekan akan mengulang. Seperti itu. Lalu ketika dimulai hingga akhir, maka nanti akan ada congratulations screen, di mana ya itu selamat karena kita telah berhasil tidak menggunakan ponsel selama waktu seperti itu. Seperti itu aja kurang lebihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok Adrian, Mas Gilang, dan Mas Bagas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.